Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisco Saverius Kolisura dari jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Komputer dan Jaringan. Saya akan menjelaskan fungsi dari perangkat keras yang ada pada komputer. Yang pertama, motherboard. Motherboard berfungsi sebagai penghubung dan pengatur komunikasi antar komponen utama komputer, mendistribusikan daya, mulai input atau output, serta menampung BIOS atau UEFI untuk proses booting. Selain itu, menyediakan slot ekspansi untuk perangkat tambahan. Yang kedua, RAM. RAM berfungsi sebagai penyimpan sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Ini memungkinkan akses cepat ke data sehingga mempercepat kinerja sistem saat menjalankan program atau proses. RAM membantu komputer menjalankan banyak tugas secara efisien. Yang ketiga, fungsi utama HDD. Fungsi utama HDD adalah sebagai media penyimpan permanen di komputer. HDD menyimpan data seperti sistem operasi, program, file, dan dokumen pengguna, bahkan saat komputer dimatikan. Data pada HDD disimpan secara magnetis di piringan berputar, sehingga memungkinkan kapasitas penyimpan yang besar. Yang keempat, prosesor. Prosesor adalah komponen utama komputer yang berfungsi untuk 1. Menjalankan instruksi perangkat lunak, 2. Mengelola data dan melakukan perhitungan, 3. Mengkoordinasikan komponen lain, 4. Mendukung multitasking, 5. Mengatur aliran data dalam sistem. Yang kelima, chipset komputer. Chipset komputer adalah sirkuit terintegrasi yang menangani komunikasi antara CPU, RAM, penyimpanan, dan peripheral lainnya. Yang keenam, fan. Fan berfungsi untuk mendinginkan komponen komputer, mencegah overheating, menjaga kinerja optimal, memperpanjang umur perangkat, dan meningkatkan stabilitas sistem. Yang ketujuh, VGA. VGA berfungsi untuk mengelola dan menampilkan grafis ke layar, meningkatkan kualitas visual, memperlancar kinerja grafis, dan mengurangi beban pada CPU. Kedelapan, monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan data, memungkinkan interaksi pengguna, memberikan umpan balik visual, dan menampilkan video serta konten multimedia. 9. Port LAN. Port LAN berfungsi untuk 1. Menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, 2. Mentransfer data dengan kecepatan tinggi, 3. Menyediakan koneksi stabil dan latensi rendah, 4. Meningkatkan keamanan jaringan, 5. Memudahkan pengaturan dan manajemen jaringan. 10. Port USB. Port USB berfungsi untuk 1. Konektivitas, menghubungkan perangkat ke komputer, 2. Transfer data, memindahkan data antara perangkat, 3. Pengisian daya, mengisi daya perangkat mobil, 4. Dukungan peripheral, menghubungkan berbagai perangkat tambahan, 5. Standarisasi, menyediakan cara universal untuk menghubungkan perangkat. Yang ke-11, port audio. Port audio berfungsi untuk 1. Konektivitas suara, menghubungkan perangkat audio seperti handphone, speaker, atau mikrofon. 2. Transmisi sinyal, mengirimkan sinyal audio dari satu perangkat ke perangkat lain. 3. Input dan output, menyediakan input untuk menangkap suara dan output untuk memutar suara. Yang ke-12 adalah HDMI, adalah antarmuka untuk mentransfer data video dan audio yang tidak terkonversi ke perangkat tampilan digital